selamat sore. Sore Pak. Dalam rangka Romo merayakan Pesta Perak tanggal 7 September 2023 yang mendatang, maka sore ini saya berbincang-bincang dengan Romo selama Romo mengikuti pendidikan sampai dihabiskan jadi imam dan berkarya sebagai pastor. Mungkin yang pertama, Romo bisa ceritakan pengalaman menarik ketika Romo tamat SMP dan menjadi seminaris di Seminari Santo Domingo. Mungkin ada hal-hal yang menarik Romo bisa ceritakan sedikit selama di Seminari Santo Domingo. Pengalaman yang menarik itu untuk sebenarnya awalnya itu memang hal-hal biasa ya. Lihat lagi pastor barat ya Pak. Itu ada muncul panggilan ingin menjadi seperti mereka, dan itu sejak SD. Kemudian sewaktu juga saya tidak omong pada orang tua. Saat selesai itu baru saya omong bahwa saya masuk seminari. Lalu pengalaman yang setelah berada di sana, pengalaman yang paling menarik di seminari Hokeng itu awalnya itu memang soal makanan. Makanan itu sangat jelek. Tapi bahwa karena mau jadi imam, maka bertahan. Waktu agak putus asa juga dengan makanan itu, kalau sampai dengan saya katakan pada orang tua kalau mesti kirim lagi makanan tambahan, kalau tidak mesti saya pulang. Tapi Bapak yang memberikan motivasi, dan pada akhirnya saya bertahan daripada waktu kunjungan dari kakak saya sebelum saya itu. Dia juga agak sedikit karena kurus, tapi saya pada saat itu sudah penyesuaian sehingga tidak. Tapi lalu yang kedua itu soal makanan, yang kedua itu yang paling menarik itu saya waktu awal kami sampai lompat keluar lewat jendela, termasuk Romo Silisiku, Romo Martin tidak. Martin Kepitan ya, itu kan satu angkatan. Kami ada 4 orang. Satu yang tidak jadi. Awalnya saya keluar duluan, baru dia. Tapi saya kemudian masuk lagi, tapi dia tidak. Sehingga dari kami 4 orang, 3 yang jadi imam. Tapi oke. Kami 4 orang ini awalnya itu kami lompat lewat jendela karena kami langsung lagi bahwa di seminari ada pertengkaran, pukul antara Adonara dengan Larantuka. Karena soal etnis ya. Itu waktu itu ada soal menyinggung perasaan sebenarnya. Tapi kita kan masih baru masuk, baru sehingga lihat lagi mereka bawa pukul, baru yang besar-besar bawa pukul, kami lari, kami keluar itu jendela. Kemudian baru tenang, tidak lama ya, setelah itu biasa damai. Nah, itu pengalaman. Yang kedua pengalaman menarik juga Pater Hendrik Sebagai kepala sekolah. Kepala sekolah itu saya 2 kali ya. Itu juga cukup mendalam itu untuk saya. Kami istirahat dan kami nangka yang jatuh kami makan. Waktu istirahat, beliau kontrol dengan sepeda tuh kebetulan lihat kami makan di lapangan A. Langsung kami 4 orang pikul nangka itu bawa ke kantor. Pikul nangka bawa ke kantor itu pertama beliau hanya omong saja, tapi kami punya alasan juga kuat karena istirahat. Tapi beliau bawa itu juga tetap waktu sekolah. Jam sekolah saat itu juga orang bisa lagi makan loh. Misalnya ada minum-minum ringan, tapi kita disiswakan tidak. Sehingga kami makan itu juga tetap bawa ke salah ya, kita sebagai siswa ya sudah. Hal kedua itu waktu istirahat kami makan makanan orang sakit. Itu yang kena tempel. Wah, itu bilang waktu istirahat ya kamu lapar tidak makan. Wah, itu kami 4 orang kena tempelan. Dari Pater Hendrik. Dari Pater Hendrik. Di situ saya agak kecewa dengan Pater Hendrik. Itu
sampai dengan saya mau masuk praktek pulang juga saya singgah juga tidak terlalu akrab, tapi pada akhirnya bilang oh ini mereka maksud baik ya. Soal disiplin itu beliau sangat ya soal disiplin. Ya itu pengalaman saya yang paling. Kalau yang terakhir itu soal lamaran yang awalnya ke Omi, ke Omi. Tapi kalau saya ke Omi itu pas saya keluar pertama karena saya ini orang yang belak-belakan ya. Dari dulu ya sampai sekarang juga belak-belakan. Tapi tidak setuju ya itu, tapi berhadapan dengan orang Jawa ya tidak bisa dan begitu. Dan banyak orang Flores keluar karena itu. Hanya baru satu. Waktu angkatan kami baru satu orang masuk ya, Romi Preta. Romi Preta. Tapi itu ya, tapi akhirnya saya tidak diterima. Tapi karena saya juga tidak beritahu pada pembimbing staf, terutama Romo Pamo, perfect gitu. Ketika lagi dengar bahwa saya tidak diterima, alasan apa? Alasan dari staf sini. Aku punya rekomendasi dan segalanya itu baru kirim kemarin. Mereka ambil keputusan dari mana? Tapi aku baca di bawah lagi ada tembusan tidak. Saya minta maaf, saya tidak baca lagi bahwa saya tidak terima, ya sudah tutup. Saya langsung tidak ini lagi, biarkan begitu saja. Dan dari situ kan alasan itu, sejak di situ rupanya ini Omi tertutup untuk seminari Hoking selama kurang lebih 4 tahun ya. Karena waktu misal saya. Ya itu pengalaman yang jadi itu pengalaman menarik di seminari Sanggeniang Hoking. Setelah itu Romo akhirnya melamar lagi ke karena saya tidak kan diterima di Omi tadi. Tidak diterima Omi, tapi bukan karena dari staf. Bukan dari staf. Itu bilang hasil itu, kemudian baru saya dengar bahwa hasil wawancara bilang saya tidak bisa lagi untuk belajar filsafat. Oh gitu. Tapi kemudian tidak, alasan apa dia bisa belajar filsafat? Itu bilang hasil wawancara. Setelah itu, tapi alasan paling utama itu dari staf. Itu setelah lagi itu baru saya dengar dari Pastor Dino. Itu setelah saya praktek ya, saya mengajar di Matalogo. Kebetulan dia datang cari calon, baru saya tanya itu. Lalu setelah itu karena saya kan positif ya untuk mereka dari staf itu kan saya diterima positif baik ya, untuk katanya layak untuk itu. Sehingga saya diberitahu oleh preses untuk melamar kemana. Besok Bapak Uskup kesini. Bapak Uskup Monsignus Darius. Kalau engkau mau lamar kita besok saya omong. Karena engkau punya ini baik semua. Baik itu dari sekolah maupun dari bimbingan dari perfect. Saya minta 1 malam karena saya punya itu, kalau bukan itu ke Sintang. Setelah 1 malam itu saya tidak tidur ya. Paginya dulu baru saya cepat-cepat itu muka pergi ke preses. Presesnya waktu itu siapa? Preses waktu itu Pater Yandel, orang dari Begawan. Ya itu pengalaman yang menarik itu. Jadi akhirnya Romo memutuskan untuk melamar ke Seminari Padalarang juga, ya, ke Seminari Tinggi Santo Petrus dari situ. Tapi memang ada dampaknya bahwa ada teman-teman juga terlambat menerima balasan menurut saya. Terus setelah Romo diterima di Seminari Tinggi Santo Petrus Kepiret, tertuju ada pengalaman yang menarik, pengalaman yang mengesankan ketika jadi frater di sana selama masa pendidikan. Mungkin Romo bisa ceritakan hal-hal yang menarik, juga mungkin hal-hal yang tidak menyenangkan Romo.
yang menarik itu itu ketika kami mulai dengan pendampingan oleh sekarang dia uskup Sensi. Uskup Sensi ini waktu dia baru selesai pendidikannya di Manila, dia kan khusus kanseling. Kalau orangnya ramah, lalu mengerti baik ya tentang tentang teratur, sehingga pada waktu beliau baru pulang itu pendampingan sungguh ya pakai kelompok, dan kami sungguh kenal itu kelompok kami per grup gitu ya. Sehingga grup kami waktu itu Chok Children of God ya, waktu itu rame di Filipina, agak ekstrim, tapi kami sangat dari awal, tapi dia mengerti meskipun itu asosiasi ya katakan, karena Children of God itu kan semacam ajaran sesat di Filipina, tapi waktu itu kami kasih nama itu karena kami tahu itu, tapi dia selalu memberi dasarnya apa kami baru kami pikir bahwa itu anaknya dengan Children of God, bahwa kami ini calon imam itu sudah, lalu dia memahami juga dari membuat saya menarik itu pada sepanjang tahun rohani itu pendampingan yang sangat luas mengenal diri itu hal yang sangat bagus itu. Proses mengenal diri, kemudian lanjutan lagi ke tingkat satu itu tidak terlalu mengalami biasa-biasa saja. Setelah pulangnya Monsinyur yang sekarang Bapak Uskup Agung Ende, Monsinyur Sensi waktu itu baru selesai studi, ya itu yang hal yang sangat menarik untuk saya, karena beliau ini juga latar belakang kanseling yang mendampingi sangat bagus ya berkaitan pengenalan diri, dan juga dengan hal-hal yang membuat kita kepercayaan diri itu tumbuh ya. Yang dulu kita ragu-ragu ya, akhirnya kita jadi percaya diri. Nah itu itu di tahun rohani. Kemudian mulai dengan tingkat 1 ya. Kami dulu masih pakai tingkat ya. Itu tingkat 1 itu kita berawal itu kita rasa pengalaman yang paling pahit itu kita hair ya. Waduh, itu hair logika. Jadi Romo pernah pengalaman hair 1 kali. Wah, itu malu ya. Pengalaman hair itu sangat malu itu. 1 kali itu. Selanjutnya itu ya kita mesti berjuang supaya jangan hair. Karena kita dapat olokan dari kakak. Waduh, itu terpukul sekali. Itu malu ya. Waduh, ini macamnya kita bodoh itu ya. Nah, kadang-kadang kita santai. Nah, logika itu kami paling takut kalau satu pastor itu luar biasa. Itu tidak ini ya, hanya berjalan lancar untuk itu. Tidak terlalu sulit berkaitan dengan itu sampai dengan tingkat 4. Tingkat 4 itu kami mulai pergi top. Saya top ada 2 periode ya. 2 periode. Kan periode itu pertama maksudnya? Kan untuk saya. Iya. Kan normalnya 1 kali. 1 kali. Kan saya kan top pertama itu kan di Paroki Santa Maria Bintang Laut Ileape. Yang waktu itu 1 kecamatan. Dan hal yang menarik di sana karena kita dari bangku kuliah masih dengan teoretis ya, hal-hal yang kita belajar di sana. Hal yang paling praktis itu berkaitan dengan katekese dengan khotbah ya. Dan pertemuan yang lain itu kan soal argumentasi.
Tapi yang paling saya belajar banyak dari pastor itu Romo, saya praktek dengan Romo Lawrence Gepa, kemudian beliau berhenti. Dia membimbing saya bagus. Tapi dia itu juga termasuk mania bola kaki yang sangat berat. Sangat luar biasa. Itu gila dengan bola kaki. Dia juga ada hobi lagi olahraga yang ada kesamaan. Saya ini senang, hobi saya itu bola kaki, bola voli, basket dengan badminton, pingpong. Beliau juga kurang lebih sama. Hanya basket, beliau tidak. Iya. Dan ketemu dengan beliau ini yang saya datang pertama, dia langsung diberi tugas. Dia pernah saya kena marah dulu ya, karena saya dibawa oleh Romo Fikjen. Dan di sana saya beri KPP saya sendiri. Saya bilang, waduh ini saya capek juga. Tapi beliau bilang, aku beri. Waktu saya kembali, langsung beliau datang ambil saya langsung ke stasi. Saya baru bawa tas. Ke stasi itu langsung suruh saya untuk beri pendampingan untuk katekesi untuk orang tua calon sambut baru dan anak sambut baru. Saya waktu keberatan ke Romo, Romo beri dulu. Saya lihat, karena soal aplikasi daripada katekesi, berdasarkan situasi hidup mereka, saya baru datang. Iya. Sehingga kalau saya belajar di belakang, sementara saya catat poin-poin mana yang perlu untuk disampaikan. Lalu setelah itu, Romo di stasi ini Romo beri dulu. Stasi kedua saya beri, tapi Romo beri catatan. Mana yang kurang Romo tambah. Jadi saya belajar dari situ, latihan perayaan baru saya. Dan setelah itu beliau ada sementara pertandingan antar desa di desa. Pertandingan bola kaki. Bola kaki. Beliau dengar bahwa saya pemain dari Rita Pire, tapi dia tidak percaya. Saya datang dengan capek itu, dia paksa lagi ke kepala desa untuk masukkan saya. Saya bilang, ayo Romo, jangan sampai saya diusir karena saya tidak ada nama di dalam. Tidak. Saya akan omong. Saya juga rasa tidak enak dengan mereka ya. Saya ini orang baru. Tapi saya lihat mereka ini juga, waduh ini saya tidak mau sapu kaki patah karena mereka ayun tidak tarik. Iya. Meskipun bola sudah ambil, wah ini terpaksa saya harus lagi tekan ya. Tapi ya sudah, suruh sampai alasan bilang sepatu masih dalam bungkusan juga tidak, saya akan pinjam lagi ini. Ya sudah, daripada saya pinjam lagi pakai orang punya celana pendek yang ada yang saya takut jangan sampai penyakit kulit, saya terpaksa lari pergi bongkar. Bongkar dapat, saya ambil sepatu yang untuk latihan. Gamenya agak kerata ya. Masih ada, tapi saya punya sepatu latihan ada 2. Datang bermain itu kan, ya ini kan kayak kampung ya. Iya, main di kampung. Main di kampung jadi. Dan waktu itu kan kami kalau di sana kan kita main biasanya kelasnya itu kan macam kabupaten ya, klub-klub yang kuat. Datang dengan ala kampung ini ya biasa sebenarnya itu. Tapi karena mereka punya yang tadi itu diserang terus, tapi pada waktu saya masuk itu kan kiper hanya tangkap 2 kali ya, 2-3 kali. Akhirnya saya jadinya masuk di situ. Hanya bahwa saya beritahu bilang, Romo kita pembinaan di sana. Yang penting kan di sana. Tapi beliau bilang tidak. Engkau harus main. Saya main tapi bangganya dia. Iya. Tapi ya sudah main, ikut mau supaya dia senang ya. Nah sudah main, capek tapi saya bilang, Romo saya tidak bisa. Nah, ketika saya capek dan saya tidur, desa yang pergi lagi jemput, saya bilang, saya ini datang untuk praktek tuh, datang untuk main bola. Tapi saya tidak terlalu jalan saja. Baik, itu pengalaman waktu top di Iliape. Setelah itu Romo tidak memberikan laporan top. Itu karena ini Itu rentetan dari sini. Karena setelah itu saya beri pelatih untuk kecamatan.
beliau teknik, saya stamina, langsung penerapan teknik dari dia. Itu pemain kecamatan. Nah, itu memang saya agak sedikit semangat karena ini sudah agak levelnya agak sedikit di atas ya. Dan saya latih, dan pada akhirnya setelah selesai latihan itu kan, kami main itu sepanjang kurang lebih bisa 1 bulan lebih, mendekati 2 bulan. lebih ya. Setelah selesai itu, memang kami juara ya. Setelah selesai itu dia bentuk klub lagi untuk Persada Cup. Sementara saya sudah tidak 3 bulan saya tidak turne karena mulai latihan sampai dengan ini. Oh iya, 3 bulan. Dan latihan, waduh, saya bertahu Romo, saya bisa saya kunjung ini kan mereka datang minta untuk pertemuan dengan Mudika waktu namanya. Saya bilang tidak, besok latihan. Saya langsung spontan, saya Romo, saya datang ini praktik kan saya main bola. Iya. Itu dia langsung ngomong bahwa engkau jadi imam, saya yang tentukan. Di situ saya bilang tidak. Saya langsung katakan tidak. Saya yang. Iya. Jadi karena itu sehingga Romo tidak membuat laporan top. Nih, ini kan masih dalam proses. Ketika waktu saya saya pergi top itu saya rencana berhenti. Oh iya. Tapi saat saya mulai malas doa itu macam, saya dari dalamnya tidak terlalu macam ada gangguan, terganggu suara hati saya. Akhirnya kembali biasa semangat. Saat lagi dia omong itu sudah tahun kedua ya, atau masuk akhir tahun pertama. Dan itu sementara itu sudah saya jawab beliau pertama itu rupanya beliau agak Kecewa, tersinggung, kecewa. ya. Waktu saya omong saya datang mau praktek main bola. Lalu karena waktu dia bentuk klub lagi, maksudnya supaya saya tidak main lagi. Saya tendang saya terbongkar ini kuku kaget, terbongkar supaya berhenti. Tidak, beliau langsung katakan kok ke dokter ini suntik tahan sakit dengan apa? Ini sudah. Tapi itu pertama. Kedua, setelah pernyataan saya ini, memang saya salah ya. Itu saya lihat itu sebagai hidup yang pengalaman ini sebagai padang gurun ya. Iya. Yang kedua itu apa? Saya pembangunan di satu stasi, saya bersurat ke keluarga saya di Jakarta itu, lalu pengiriman di sana ke rekeningnya panitia. Tapi saya tiru dia punya tantangan karena dia ada keluar. Nah, di situ yang memang saya salah. Tapi kan di sana kan tenaga kerja semua kan perempuan. Iya. Laki-laki semua banyak di perantauan. Sangat kering. Saya tidak bisa ini karena kebetulan saya ada kakak saya di sana. Tapi di situ yang saya saya tiru tanda tangannya. Tapi kan uang masuk kan di panitia, bukan di rekening saya, kan di panitia. Tapi sudah karena saya tiru, itu memang salah fatal. Tapi itu bahwa saya kemudian di situ yang dia mau supaya tambah juga hasutan dari luar juga ya. Sudah sampai dengan dia omong, Karewati itu omong bahwa nanti frater sendiri cari tukang masak. Saya ini SK uskup, bukan SK Pasuproki. Baik Tuan, dari pengalaman tadi tapi Romo tetap menjalankan tahan orientasi sampai selesai. Ya. Yang fatalnya itu lalu saya diberitahu itu, saya bilang oke. Kalau begitu saya dari sekarang saya tidak makan di pastoran. Karena itu saya tidak persalahkan ya. Beliau sudah almarhum tapi ya sudah. Nah, 6 bulan itu kurang lebih saya tidak makan di pastoran. Saya tunggu beliau tanya tuh. Beliau juga mungkin rasa lagi. Saya ini omong apa adanya. Nah, dari situ ya penderitaan cukup lumayan itu ya. Jadi Romo makan di keluarga. Ada roster rumah ini rumah semua. Oh. Dari pengalaman itu Romo merasa bahwa saya tidak bisa, saya keluar lah katakan.
Tapi Romo tetap kembali ke Rita Piret melanjutkan studi filsafat Ya. dan teologi. Di situ kan saya tidak buat lamaran Tidak buat karena lamaran. kondisi saat itu kan tidak mengganggu batin saya ya. Saya didesak lagi oleh Deken, waktu itu Deken almarhum Pater Smith, orang Amerika. Saya tetap bertambah, saya hanya katakan ya, terus saya tidak buat. Baru nanti saya ucapkan terima kasih di Bapak Uskup, karena sudah terima saya. Di situ saya disikat habis-habisan Bapak Uskup. Oh, Monsinyur dari Tenggawa. Darius. Oh, dia marah saya, kenapa ini? Sudah, terima saja ya. Iya. Tapi Romo terus melanjutkan studi teologi filsafat sampai selesai sebagai mahasiswa ekstern. Iya. Awam. Awam. Setelah Romo selesai, selanjutnya bagaimana tentang panggilan Romo? Jadi selesai itu tingkat 5 itu sebenarnya tidak boleh. Tidak boleh ya? Untuk ekstern tidak boleh, hanya untuk jadi imam saja. Iya, iya. Tapi rupanya ada panggilan masih ya, saya selesaikan dulu supaya nanti saya di sana saya mau masuk tidak perlu lagi kembali. Baru saya setelah selesai menyelesaikan di sana, di situ saya waktu saya di luar itu saya tahu baik itu yang dunia luar itu ya. Itu berapa tahun Romo di luar? Saya 1 tahun lebih. 1 tahun di situ. Di Rita Piret di Rita Piret. Setelah itu ke Jawa. Ke Jawa berapa tahun? 2 tahun. 2 tahun. Ke Jawa itu Romo merantau bekerja atau Ya kerja. kunjung keluarga bekerja? Pekerjaan Romo di sana waktu itu apa? Ya pertama saya satpam dulu ya. Pertama saya ditawarkan untuk apa dulu? Ditawarkan untuk apa? Kerja di kapal pesiar ya. Hanya berhenti di Jepang. Saya lihat memang gajinya lumayan ya. Tahun 94 dengan 20-an juta itu lumayan tuh. Jadi Romo tergiur juga dengan gaji yang besar itu. Jadi saya ikut memperdalam bahasa Inggris. Kemudian saya coba tanya lagi, di atas kapal itu buat apa saja? Kehidupan di atas kapal. Oh, dia cerita, waduh, ini salah-salah saya kabur air ini. Iya. Oh iya, lebih baik tidak usah. Akhirnya saya putuskan lebih baik tidak. Tidak, memang dia kecewa karena waktu itu memang perusahaannya dia juga kerja di kapal itu. Kapal yang sama, dia bertahu bilang, tidak kapal yang sama, tidak apa-apa. Saya bilang, ya bisa juga, tapi bahwa apa ya, disuruh cari 2 orang Asia Tenggara. Karena Asia Tenggara itu ramah, sopan. Jadi satunya itu ditinggal cari yang satu lagi. Cari orang Vietnam. Tapi karena saya sudah tapi kemudian saya batalkan, dia kecewa. Setelah itu Romo masih bekerja? Tetap lagi di sana, ya tadi satpam, kemudian lagi kerja di kantor. Itu berapa tahun? Surat. Kurang lebih 2 tahun saja itu. Mendekati 2 tahun lah. Mendekati 2 tahun. Setelah itu bahwa benih panggilan menjadi imam masih ada. Ya. Terus bagaimana Romo memutuskan untuk ini? Saya berhenti itu sebenarnya gaji saya itu lumayan ya. Lumayan ya. Tapi karena kita latar belakang lain, kadang-kadang kita diperintahkan itu kita kalau bisa kita buat ya kita buat tuh. Lalu sementara itu di metropolitan itu silo ya. Kalau engkau bertahan engkau melekat, kalau engkau tidak bertahan engkau iblis juga masih lebih baik. Ke narkoba juga di situ, apanya di situ, di situ banyak. Itu kemudian saya berhenti ya. Juga ada ya banyak ya di situ ya. Saya berhenti. Ya. Setelah Romo berhenti, saya mengajar di seminari Matalogo. Berapa tahun Romo mengajar di sana? Di situ mau masuk 2 tahun. 2 tahun. Masuk 2 tahun itu dengan gajinya 50.000 ya, sama dengan ini. Berbeda banding terbalik kita mau jadi imam tuh. Setelah 2 tahun Romo mengajar di sana, selanjutnya baru saya lamar masuk di Kuskupan. Di Kuskupan. Asal di sana kan karena preses sudah omong bahwa aku bisa begini. Kamu kenapa lebih ini? Saya omong maksud saya di sini karena saya punya kesana. Mau
lanjut panggilan. Lanjut. Lalu beberapa uskup ya, mungkin Medan, sekian banyak tawaran itu. Tapi biasanya jatuh cinta pertama itu tetap pegangnya. Di keuskupan Bantu. Ya, lalu dengan beberapa biar termasuk Essex ya. Tapi apa? Tetap saja saya tidak tertarik. Dan saat itu memang Pastor Dino itu saya omong dia di saat itu. Saya bilang, Pater pikir bahwa saya tidak bisa belajar lagi filsafat ya. Saya ketemu itu baru saya omong. Saya pernah waktu sampai dengan masalah Omi tertutup untuk seminar Hokkien karena itu. Oh ya, baru dia jelaskan ke saya. Yang tadi saya omong itu. Setelah itu Romo kembali lagi ke Rita Piret ya. Nenek. Langsung saya kan sudah selesai. Selesai ya. Tunggu saja ditabiskan toh. Ditabiskan jadi imam. Diakon dulu. Ditabiskan jadi maka diakon. Saya ditempatkan di Lite. Oh ya, jadi Romo setelah ditabiskan jadi diakon, praktek diakonnya kedua bukan. Saya praktek lagi sebagai frater. Oh, walaupun sudah praktek. Praktek habis berhenti kan? Iya. Lalu kalau masuk lagi ya praktek lagi. Itu 1 tahun di Prokilite. 1 tahun di Prokilite dengan Pater Paul gitu. Orangnya keras ya. Iya. Dan itu rata-rata kesan saya sangat kuat waktu itu ada Anwar Barat khususnya. Pendidikan sangat rendah. Ya. Tidak diperhatikan, bukan rendah tapi tidak terlalu peduli dengan pendidikan. Dan itu yang saya mulai di sana sama si frater. Jadi Romo, hanya lika-liku perjalanan panggilan Romo itu begitu menarik. Setelah itu akhirnya Romo ditabiskan jadi imam. Ya. Tanggal 5 September. 5 September tahun 1998. Bagaimana perasaan Romo ketika ditabis jadi imam, menerima sebagai seorang imam yang berkarya? Itu perasaan Romo bagaimana? Dan sebenarnya di Lite itu jauh lebih sengsara. Oh begitu? Jauh lebih sengsara itu. Masak sendiri, lalu semuanya serba sendiri kan itu. Tidak ada pembantu di pastoral. Jadi hanya dengan pater. Pertama itu kami dapat belas kasihan saja dari orang. Oh begitu. Tapi saya langsung beritahu, saya pernah di luar. Saya langsung pater saya bisa masak pater. Pokoknya tidak seenak yang perempuan masak, tapi kita jam makannya pasti. Nah di situ saya jadi tukang masak situ, kerja sampai jam 10. Selanjutnya untuk kebutuhan kami. Lalu setelah 2 tahun itu saya ditabiskan. Awalnya suruh untuk tabis di katedral. Saya ini tidak suka untuk khusus. Saya dari dulu ya khusus itu saya tidak terlalu suka. Sehingga saya bilang tidak Monsinyur, lebih baik dengan teman-teman di Rita Piret. Akhirnya gabung di Rita Piret. Pas tanggal 25 itu. Romo ditabiskan di Rita Piret. Dengan beberapa. Dengan waktu itu udah angkatan di bawah kami jauh kan? Iya. Sehingga angkatan waktu itu 20-an ya. Kan keuskupan ini 11 ya. 11 ya 20-an. 20 mendekati 30 ya. 28 atau 29. Saya tidak ingat baik. Setelah Romo ditabiskan, Romo berkarya di mana? Jadi SK pertama itu di T, tapi ada situasi khusus saya akhirnya di Kiwanguna. Sebagai pastor pembantu. Dengan waktu Romo Paulus Paya ya. Romo Paulus Paya sebagai deken juga sebagai ketua dewan imam. Saya di situ. Itu 1 tahun saja. Setelah itu Romo dimutasikan ke mana? SK terbaru. SK terbaru itu saya di situ kan hanya sementara. SK terbaru itu di apa? Di Witihama. Witihama itu saya 2 tahun lebih ya. Juga sebagai pastor pembantu. Itu enak sebagai pastor pembantu. Kan di sana orangnya, saya senang di sana orangnya spontan ya. Kalau salah ya salah. Ya. Kalau kau buat baik ya mereka ngomong baik, kalau salah ya mereka ngomong salah. Baik Romo, setelah Romo berkarya sebagai pastor pembantu di Paroki Kiwanguna 1 tahun ya.
Ya, satu 1 tahun. tahun. Setelah itu Romo mendapat SK lagi untuk jadi pastor proki di Banyuwangi. Proki tidak, setelah di Kiwangona. Kiwangono. Saya di Kiwangona itu 3 tahun ya. 3 tahun. 3 tahun. Setelah itu saya ke Banyuwana. Ke Banyuwangi sebagai pastor proki. Tidak, sudah pastor proki dia Sudah Pak. pastor proki di Di Kiwangono. Kiwangona. Waktu itu yang menarik di situ perang terus sepanjang 3 tahun. Oh ya. Saya punya yang beban itu kita harus lagi pergi membuat pendekatan dengan pertama Lawalap, kedua itu kepala perang. Kepala perang. Sebelum Baulolong, Ya. harus sebelum. Tugas saya itu lebih banyak, lebih merepotkan itu. Kalau dengar lagi di sana untuk turun, ya kita harus lebih banyak. Kalau toh tidak, kalau dari di sini turun, sudah tidak, kita terlambat lagi karena mereka sudah Baulolong. Kita punya tugas adalah menyampaikan di sana, supaya di sana jangan turun. Jangan Itu turun. saja, sebatas itu. Itu masa yang Itu Romo alami itu paling itu susah itu. Perang terus. ya. Itu antara soal tanah itu 12 tahun kan di situ. Perang kan 12 tahun antara mereka dua. Setelah dari Kiwangono, Romo dapat SK ke Banyuwangi. Setelah 3 tahun saya di Kiwangono, saya pindah ke Banyuwangi. Banyuwangi itu saya 6 tahun. 6 tahun di Banyuwangi. 6 tahun di sana berusaha mulai dengan penyederhanaan. Kalau di Kiwangono itu juga penyederhanaan ada tapi gagal. Gagal di 2 orang tokoh yang berpengaruh di sana. Jadi penyerahan adat kematian sebenarnya Romo sudah mulai di Kiwangono tapi gagal. Ya. Gagal. Di Banyuwangi juga pengalaman yang sama. Di Banyuwangi 6 tahun itu saya hanya sebatas penyederhanaan pesta. Sambut baru terutama. Setelah dari Banyuwangi, Romo menerima SK untuk pindah ke Paroki Tanah Boleh. Ya. Jadi pastor paroki. Dan tentu di sana Romo punya pengalaman tentang penyerahan adat kematian. Yang kami dengar bahwa Romo berhasil di sana. Sebenarnya sudah ada dari masing-masing desa-desa itu sudah. Tinggal saya kita satukan itu. Karena masih sporadis ya. Dan di sana kan sebenarnya lebih keras ya, lebih kuat. Tapi karena pengertian baik ya, dan mereka di sana agak tanahnya kurus dan mereka memang sungguh memahami. Tapi itu prosesnya juga lebih panjang daripada di sini. Nah setelah itu baru penyederhanaan awalnya itu penyederhanaan ini pesta sambut baru dan juga pesta nikah. Itu saya cenderung untuk itu. Bahkan saya kalau mereka yang nikah, mereka yang datang nikah, saya beritahu itu kalau engkau bisa ya tidak usah saja untuk kesyukuran saja. Dan itu mereka memahami dan itu berjalan sekian tahun dan mereka rasakan dampak positifnya. Malah itu setelah itu kan dari data saya itu setiap kakak itu 1,8 orang yang kuliah ya. Rata-rata. Jadi dampak positif terhadap dunia pendidikan dan juga pembangunan masyarakat. Selain karena perantauan tapi juga dengan itu. Dan itu kami dengar banyak pengalaman Romo di Tanah Boleng. Setelah dari Tanah Boleng, kemudian Romo dapat SK untuk jadi pastor paroki di Paroki Hati Kudus Yesus di Tabolo. Ya. Ini mesti Romo punya pengalaman menarik. Pertama ketika Romo sampai di sini, kemudian dalam perjalanan Romo melihat situasi bahwa mungkin Romo melihat pertama itu lain, kemudian situasi yang terjadi, situasi sosial kemasyarakatan, masalah budaya adat dan seterusnya. Dan itu kami juga bangga karena Romo memulainya. Jadi pastor paroki di sini. Tapi Romo ceritakan dulu pengalaman awal ketika berada di
Paroki Hati Kudus Yesus Tawolo bagaimana? Saya masuk pertama Ritewolo itu di mana saya tidak tahu. Lalu saya datang pertama itu saya tidak tahu ya, waktu dengar pindah apa sebelum ini Romo John Bullet John Bulat. Pesta. Itu di mana saya tidak tahu. Pernah kami ke sini tapi tahun 88 89, tapi jalannya itu waktu setapak. Ya, jalannya setapak betul. Lalu beloknya di mana kami juga tidak tahu itu. Lalu waktu saya sampai di sini masuk, waduh ini bahasa saya waktu pembukaannya di sini berkelimpahan susu dan madu. Susu dan madu ya. Tapi kok kenapa saya lihat lagi rumah tipe-tipe rumah tipe-tipe tahun 72. Iya, betul. Tingginya hanya 2,5 meter. Kok gimana ya? Dan kesan saya kuat itu ketika saya waktu di Bani Ona itu juga pendidikan lemah. Di Lite lebih lemah. Kalau di Bani Ona itu pengaruh di pantai dari kalau wilayah utara itu pengaruh Solor. Wilayah selatan pengaruh Solor. Wilayah ini wilayah bagian utara itu pengaruh Larantuka. Di mana transportasi dan komunikasi lancar pasti pemahaman wawasan orang berkembang. Demikian juga dengan mentalitas orang berkembang. Tapi bahwa di pedalaman sama. Tapi rata-rata di Bani Ona waktu masih wilayah Anwar Barat, pendidikan juga sangat lemah. Maka saya sangat lagi untuk rem betul itu. Memang butuh sebuah keberanian. Keberanian. Dan konsekuensi juga harus kita ditolak biasa. Ya, itu hal yang itu baru kita buat itu pasti kita ditolak. Tapi kita harus tidak boleh takut, tidak boleh mundur. Karena ini dampak setelah mereka merasakan dampak baru mereka benar begini. Demikian juga di Lite sama. Lite setelah itu saya sudah omong pada waktu 98. Lalu di sini kok begitu subur kok kok rumahnya begitu ya. Saya bilang, Pak, ini kita mesti dalam benak saya ini pertama harus pasti lagi ini mental yang sama, pesta dan juga adat. Ya ketika beberapa kali saya lihat, wah ini tidak, saya langsung turun wacana dulu untuk 1 tahun untuk sambut baru. Saya tawarkan dengan data saya. Kan cukup banyak saya ambil data itu pendataan saya itu ada 98 KK seluruh merantau karena ini 98 ya. Karena pesta. Ya. 98 itu baru. Dari waktu itu masih 37 KBG. Saya masuk itu hanya 25. Tapi saya pikir sampelnya sudah mewakili. Itu sudah 98, Pak. Dari 98 itu dari 98 KK yang merantau itu utang karena pesta ini pesta apa? Sambut baru. Sambut baru ya. Pesta sambut baru itu sekitar 39 atau 40 lebih sedikit ya. Tapi 60-an 60 atau 58 itu adat ya. Adat. Waduh. Wah, kalau begitu lagi saya rem dulu pertama sambut baru karena itu gereja punya. Jadi kita memulai dengan penyederhanaan pesta sambut baru. Karena pesta kalau setiap rumah buat pesta, maka juga konsekuensinya kan banyak biaya. Jadi sebaiknya pesta bersama, penyederhanaan. Kalau pertama saya masuk itu kan sekitar 100 lebih ya. 100 lebih hitung saja, Pak. 100 lebih itu kalau 2 ekor. Ya. Barusan binatang. Kalau 2 ekor rata-rata misalnya waktu itu 3 juta, 4 juta ya. Waktu itu 3 juta berapa itu ya? Lalu sekian ratus juta. Dan kemudian lagi untuk di sini saja saya hitung lagi ini
rata-rata itu paling besar itu mantan kepala desa di sana ya. Dia anak pertama itu bisa 30 juta, tapi masuk 6 juta. Iya, iya. Sedangkan yang paling kecil di sini ini Pak Nathan punya Pablo. Pak Nathan punya Pak itu 500. Tapi dia dia punya pemasukan hampir lagi sama. Itu belum baru wacana.